Terima kasih. Terima kasih Mbak Dilan. Sudah dibuka dengan video Prasetya Mulia dulu. Selamat pagi teman-teman. Senang bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Kita sudah mau sampai di liburan. Mungkin buat beberapa ini hari terakhir masuk kantor kali ya. Sisanya nanti work from home atau sebagainya. Dan juga mungkin Happy Mother's Day buat ibu-ibu yang dan teman-teman yang ada di sini. Saya dikasih tahu Mbak Nia ternyata hari ini Happy Mother's Day. Saya kira tanggal 25 somehow. Anyway, kita senang hari ini teman-teman bisa kumpul lagi untuk dengerin sedikit sharing insight dari Pak Adrian. Seperti biasa Pak Adrian sudah dikenal dengan berbagai topiknya yang out of the box, sering sering unik-unik dan segala macam. Hari ini unik lagi. Hari ini kita dengar bagaimana pandangan tentang resesi yang mungkin akan terjadi. Nanti jelasnya akan banyak diceritakan oleh Pak Adrian dan bagaimana kita bisa navigate untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Jadi aneh ya teman-teman mungkin dengarnya baca judul webinarnya recession tapi maksimum return, maksimum profit gitu. Nah, insight yang menarik kita bakal dengar dari Pak Adrian pagi ini. Jadi tanpa lama-lama lagi, mungkin saya bakal oper ke Pak Adrian buat bisa share sedikit dan sapa teman-teman yang ada di sini. Pagi Pak Adrian. Halo, selamat pagi, Pak Kevin. Lumayan rame loh Pak hari ini. Jumat sudah mau libur tapi masih ada 46 orang, 47 orang teman-teman yang masih Ya, join. ya, masih jam kantor soalnya, Pak. Oh iya benar masih jam kantor. Oke, silakan Pak. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas pembukanya Bu Dilen, Pak Kevin, dan juga Bu Nia. Hari ini kita akan bikin acara lagi, as always, klub saham ya dari Prasetya Mulia, dan juga kita memang buat acara ini dari alumni untuk alumni, oleh alumni. Kebetulan saya juga alumni Prasetya Mulia, lulus tahun 97 ya, 98 kita lulus, dan pas waktu itu kita mengalami krisis moneter yang sangat parah di tahun 97-98. Dan dengan demikian paling tidak saya seumur hidup saya tuh saya sudah mengalami eh, 3 krisis besar. Yang pertama adalah krisis moneter 97-98, kedua krisis subprime mortgage 2007-2008, dan yang terakhir adalah krisis COVID. Dan somehow kita semua survive, dan somehow juga setiap kali kita survive, kita menjadi lebih maju. Nah, topik hari ini kita akan melihat lagi konsep mengenai economic outlook. Ya, tapi saya memilih menggunakan kalimat yang sangat definitif. Ya, biasanya kalau kita memberikan economic outlook itu kita memberikan sesuatu yang sifatnya tuh probabilistik. Ya. Nah, kalau di sini saya mencoba memilih untuk punya heroic call, ya kita menyatakan bahwa ini adalah certainty. Nah, kenapa saya akan menyatakan certainty? Karena ada 2 event besar. Satu, di Amerika itu akan terjadi resesi tahun 2024, dan Indonesia juga akan resesi 2024. Nah, sekarang kita akan pelajari kira-kira apa sih yang mendorong saya berpikir bahwa tahun 2024 itu akan terjadi resesi. Nah, inilah topik-topik kita. Jadi outlook untuk Amerika, untuk Indonesia, terus juga saya menyinggung sedikit mengenai visi misi 3 capres dan cawapres kita, ya. Dan ini bukan bagian dari kampanye, tapi ini bagian dari bagaimana kita menavigasi dan juga ekspektasi kita jika satu kandidat terpilih dan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini juga kita akhiri dengan skenario dari economic recovery dari 3 kandidat presiden. Kita mulai topik kita hari ini yaitu outlook. Nah, dahulu waktu saya mungkin lebih mudaan ya, mungkin masih belum setua sekarang, saya tuh suka dengan segala sesuatu yang sifatnya kompleks. Ya, dengan kompleksitas ini ingin menunjukkan inteligensia dan akhirnya terlihat bonafit gitu loh. Tapi makin sekarang saya makin cenderung menggunakan data yang sedikit. Dan dari data yang sedikit ini kita akan bicara mengenai apa yang diceritakan dan juga ketika terjadi conflicting conclusion, apa yang harus kita lakukan.
Oke, nah di sini saya menggunakan dua macam economic indicators. Yang pertama adalah backward, kita melihat history. Dan yang satu lagi adalah kita melihat masa depan. Nah, history itu ada GDP dan inflation. Terus masa depan itu adalah selisih antara tingkat suku bunga 10 tahun dengan 2 tahun. Dan juga bagaimana selisih bunga ini bisa memprediksi resesi. Nah, ini adalah economic growth di Amerika. Jadi kalau kita lihat economic growth-nya sempat negatif karena COVID, terus begitu COVID-nya dilepas, ya udah terkendali, langsung terjadi spike ekonomi, dan selanjutnya ekonomi Amerika setelah ada perang Rusia-Ukraine sempat turun, nah sekarang sudah mulai pulih lagi. Nah dari GDP kita lihat situasinya bagus. Nah saat yang sama setelah perang Rusia-Ukraina ini mereda, itu juga tekanan inflasi juga mulai mereda. Nah ini indikatornya inflasi di Amerika juga turun. Dari dua indikator ini terlihat bahwa ekonomi Amerika itu sudah kembali ke normal dan itu sesuatu yang sangat baik. Nah, tapi kalau kita lihat dari siklus bisnis dan juga selisih antara tingkat suku bunga 10 tahun dengan 2 tahun, itu terjadi potensi atau hampir pasti terjadi krisis. Jadi kalau kita lihat di tahun 1980, nah ini yang wilayah yang di shaded areas ini menunjukkan adalah resesi di Amerika. Jadi setiap kali shaded areas ini adalah resesi, resesi, resesi. Dan uniknya semua terprediksi dengan jelas, dengan pasti oleh tingkat suku bunga 10 tahun yang lebih rendah daripada 2 tahun. Jadi selisihnya adalah negatif. Begitu ini negatif atau di bawah nol ini, resesi terjadi. Negatif, resesi terjadi. Negatif, resesi terjadi. Negatif lagi di sini, resesi lagi terjadi. Negatif di sini, resesi lagi. Negatif sebentar aja dan juga terjadi resesi. Nah, sekarang sudah negatif lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Amerika akan masuki periode resesi. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi, ya, apa sih berita-berita yang ada di Bloomberg misalnya ya. Nah, saya akan kasih lihat berita di CNBC ya. Nah, ini jadi tekanan untuk Federal Reserve untuk menurunkan bunga sangat tinggi. Dan kalau turunkan bunga artinya terjadi resesi dan resesi ini tidak ada resiko negara atau Amerika mengalami inflasi. Jadi bunga Fed itu bisa turun dan juga semoga resesinya tidak terlalu parah. Nah ini yang diharapkan di Amerika. Oke, nah sekarang kita masuk ke Indonesia. Ya. Nah kalau kita masuk Indonesia, kita juga menggunakan dua hal ini. Ya. Dan kita akan spesifik bercerita tentang siklus bisnis di Indonesia. Oke, nah ini Indonesia GDP setelah COVID, terus pulih, ya ada pent up demand istilahnya tuh. Setelah itu kita masuki periode yang relatif flat, ya tidak terlalu baik ya pertumbuhan, tapi nggak jelek juga. Gitu. Saat yang sama inflasi sudah mulai turun, walaupun di beberapa negara terlihat beberapa indikasi bahwa inflasi itu belum terkendali, hanya turun untuk bangkit lagi. Dan untuk kita mungkin karena ada isu mengenai Desember, di mana orang tuh dapat THR, dapat bonus akhir tahun. Nah ini mulai terjadi dorongan kenaikan inflasi. Nah tapi kalau ini kemungkinan sifatnya sementara. Nah selanjutnya kalau kita lihat dari kondisi indikator ekonomi yang melihat ke belakang, Indonesia ya baik-baik saja. Nah tapi yang kita khawatir adalah dengan tahun politik saat ini ternyata GDP kita itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Seharusnya ketika ada pemilihan presiden, pemilihan DPR, di mana money politics itu bergerak, itu harusnya bersifat seperti kebijakan fiskal. Jadi ada stimulus fiskal yang kuat sehingga ekonomi kita harusnya itu booming. Nah, itu tidak terjadi.
Selanjutnya, kita akan lihat lagi apa sih yang dimaksud dengan yield curve negatif atau tingkat suku bunga 10 tahun yang negatif. Nah, mahasiswa saya yang pernah belajar tentang investment derivatif itu mungkin familiar dengan kurva ini, ya. Tapi tidak semua masuk finance, ya. Jadi kita akan ceritakan lagi. Nah, pertama adalah yield curve itu yang warna hitam, ya, warna hitam. Suku bunga jangka pendek yang lebih tidak beresiko, suku bunga jangka panjang yang lebih beresiko. Nah, kalau kita lihat di sini, sangat wajar jika tingkat suku bunga jangka panjang itu lebih tinggi daripada tingkat suku bunga jangka pendek. Nah, tingkat suku bunga sendiri itu rumusnya adalah di sini. Tingkat suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga real ditambah inflasi. Nah, tingkat suku bunga real itu sifatnya statis. Ya, dia akan stabil dan tidak berubah. Jadi yang berubah adalah inflasi. Jadi kalau nominal interest rate naik atau turun berarti itu menunjukkan ekspektasi inflasi yang naik atau turun. Nah, jika di masa depan terjadi ekspektasi kenaikan inflasi. Nah, yield curve-nya itu akan bergerak seperti ini, yang warna hijau ini. Yield curve-nya steepening, di mana tingkat suku bunga jangka panjangnya sudah naik banyak, tingkat suku bunga jangka pendek itu masih baru naiknya sedikit. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, masa depan itu akan menjadi masa sekarang. Dan ketika itu terjadi, mungkin kita akan bergerak ke kurva nomor 3, yaitu yield curve-nya mulai flattening, ya, mulai rata. Dan ketika tingkat suku bunga tinggi, itu aktivitas ekonomi biasanya akan anjlok karena perusahaan itu terkena beban bunga yang sangat tinggi dan orang-orang juga akan terkena hutang yang sangat besar. Ya, dengan demikian daya belinya itu merosot dan ekonomi akan mengalami resesi, dan ketika resesi akan terjadi inverted. Nah, ini yang kita bilang tingkat suku bunga 10 tahun lebih rendah daripada tingkat suku bunga jangka pendek. Nah, setelah itu terjadi, waktu bergerak lagi kan, masa depan kembali jadi masa sekarang, dan kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu new normal yield curve, di mana tingkat suku bunga jangka pendek rendah, tingkat suku bunga jangka panjang kembali tinggi. Nah, nanti ketika ekspektasi inflasi naik lagi, dia akan dari nomor 5 bergerak paralel, naik lagi ke 1. Nah, itu adalah siklus dari yield curve. Ya. Oke, nah kita lihat untuk Indonesia, itu yield curve-nya itu sudah hampir negatif. Jadi selisihnya itu sudah mendekati 0, hampir 0. Nah, jadi kalau kita lihat 1% itu setara dengan 100 basis point. Nah, ini udah hampir kecil sekali. Nah, kita coba lihat bagaimana indeks ini. Bapak Ibu bisa cek ya di website. Ya, saya tampilkan. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu bisa masuk sini, asianbondsonline.adb.org, ya, ekonomi untuk Indonesia. Nah, di awal tahun yield curve kita masih warnanya yang ini warna apa nih? Hijau atau kuning? Hijau kayak ini. Ya. Nah, tapi untuk saat-saat sekarang, ya akhir November itu sudah mulai flat. Nah, ini yang kita agak khawatir bahwa memang ada indikasi kita juga mengalami yield curve negatif dan kita akan mengalami resesi tahun 2024. Ya, kita masuk lagi. Share screen. Oke. Nah, ya. Nah, kita punya business cycle. Jadi bisa masuk ke Federal Reserve St. Louis, ya. Bentuk-bentuk yang kotak ini adalah periode resesi. Ini periode resesi. Ini periode resesi, 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 resesi. Nah, uniknya ternyata Indonesia tuh punya pattern resesi yang relatif konsisten. Jadi setiap 4 tahun sekali ngalamin, 4 tahun sekali, aduh ini ada kucing masuk, aduh, tuh kaget. Sorry, ini ada kucing yang udah masuk ke ruangan. Oke. Ya, jadi setiap 4 tahun sekali itu kita mengalami resesi ya.
Dan resesi terakhir itu adalah 2020 Juli, ya, dan berarti resesi berikutnya adalah 24 tahun 2024 bulan Juli juga, ya, itu akan terjadi resesi lagi. Oke. Nah, jadi ternyata resesi kita itu berjalan beriringan atau beririsan dengan resesi dari Amerika, ya. Dan resesi ini diestimasi akan mulai paling cepat itu Juli 2024 dan berakhir pada Juli 2025. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, kita akan lihat economic timeline. Ya, pertama adalah Pilpres kita itu tahun 2024 tanggal 14 Februari dan hampir pasti ya kita akan masuk ke pemilihan presiden yang kedua. Nah, selanjutnya Pilpres yang kedua adalah 26 Juni 2024 dan itu baru kita dapatkan pemenang. Nah, isunya adalah ketika terjadi kondisi seperti ini ya, keuangan negara itu sudah habis dan juga belanja-belanja negara itu semuanya ngikutin apa yang dilakukan oleh atau dicanangkan oleh presiden-presiden yang saat ini sedang menjadi presiden ya, Presiden Jokowi. Jadi dari sekarang sampai April tahun depan itu adalah kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh Presiden Jokowi, bukan oleh presiden baru. Walaupun presiden baru itu akan dilantik tanggal 20 Oktober, tapi budgetnya itu masih budgetnya Jokowi. Ya, jadi dia itu baru bisa punya proyek-proyek atau kegiatan rencana kerja itu dilaksanakan itu paling cepat itu setelah tanggal 1 April. Di 1 April itu RAPBN diubah jadi APBN. Selanjutnya akan terjadi lelang-lelang proyek pemerintah ya dari Juni selesai bulan Juni dan bulan Juli itu dananya mulai cair. Nah, ini yang kita lihat bahwa selama setahun dari Pilpres ya, jadi Juli 2024 sampai Juli 2025, ekonomi kita itu kehilangan satu motor pertumbuhan, yaitu belanja negara. Jadi belanja negaranya itu akan berhenti cukup signifikan. Oke, mungkin sampai sini kita mau diskusi dulu atau gimana Pak Kevin? Atau kita lanjut aja? Saya rasa diskusi boleh. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang punya pertanyaan bisa raise hand ya Pak, mungkin biar lebih interaktif. Atau kalau teman-teman lagi sembari kita webinar, teman-teman ada pertanyaan, boleh juga sih untuk di chat dulu. Nanti ketika Pak Adrian ada break lagi, kita bisa bacain pertanyaan. Tapi saya coba tunggu, teman-teman ada yang mau raise hand untuk diskusi sejauh ini. Sejauh ini kita tadi sudah bahas tentang ya bagaimana ada pola tertentu yang terlihatnya akan terjadi lagi gitu. Bahwa kita sekarang di yield curve yang negatif dan itu merupakan indikasi bahwa terjadi resesi. Mungkin ini baru ya teman-teman ya. Karena biasanya, maksudnya bukan biasanya deh, sekarang kita lihat berita udah nggak ada tentang resesi gitu. Terus tiba-tiba ada Pak Adrian yang heroic call ya Pak namanya. Menyebut suatu hal yang berbeda gitu. Ada teman-teman? Ada. Jordi. Boleh Mas Jordi. Silakan di-unmute untuk bertanya. Oh, pakai chat, boleh. Silakan. Chat, ya. Ada satu sebelumnya oleh Mas Taufik Siregar. Saya bantu bacain ya, Pak. Apa Oke. kriteria resesi untuk Indonesia? Apakah GDP growth minus 2 kuartal berturut-turut? Oh, menarik, Pak. Pak Taufik bertanya tentang resesi itu apa gitu? Apakah sama seperti definisi yang kita biasa dengar, yaitu GDP minus 2 kuartal turut-turut atau seperti apa, Pak? Oke. Nah, definisi sekarang mengenai resesi itu tidak lagi menggunakan GDP growth minus 2 kuartal berturut-turut. Udah nggak pakai itu. Nah, jadi
ini yang memang GDP growth 2 kuartal berturut-turut negatif itu yang sudah sangat definitif ya. Nah, tapi definisi yang lebih umum diterima saat ini adalah ketika pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, itu kita sudah masuk kondisi resesi. Di Indonesia itu tumbuh sekitar 5%-an ya, begitu dia di bawah 5%, itu sudah masuk kategori resesi. Jadi resesi ini bukan lagi definisi GDP growth minus 2 kuartal berturut-turut. Untuk Indonesia sendiri, ya kalau kita lihat bodoh-bodohan lah gitu. Dengan kita lihat penduduk kita bertambah kurang lebih 1% per tahun, ya GDP kita tuh paling sedikit tumbuh 1%. Ya, jadi nggak harus negatif juga. Terus selanjutnya, secara demografi, rakyat kita itu banyak yang masih sangat muda. Nah, dengan demikian, kita tahu anak-anak remaja, anak-anak muda tuh makan entah lari kemana. Kalau saya tuh makan langsung nambah berat badan, kalau anak muda tuh makan ya pindah dimensi lain. Jadi tanpa ada kegiatan dari pemerintah atau dari sektor swasta pun, dari konsumsi, itu kita paling sedikit bisa tumbuh 3%. Nah, kalau ada dorongan dari investasi pemerintah dan investasi swasta, barulah kita bisa main di 5%. Gitu. Kurang lebih begitu Pak Taufik ya, di definisinya bukan lagi minus 2 kuartal. Kalau 2 kuartal itu udah ekstrim banget, berarti sebelum-sebelumnya tuh secara definisi udah resesi kita. Ya. Jadi sebenarnya nggak tumbuh ataupun tumbuh lebih sedikit pun itu sebenarnya udah resesi ya, cuman Pak ya. Iya, karena kapasitas kita tuh didesain misalnya ekonomi growth 5%, kapasitas kita udah bikin 5%. Begitu kita ekonomi hanya tumbuh 3,5 gitu ya, Ya. berarti ada idle capacity dan perusahaan udah terpaksa banting-banting harga. Dan Baik. saat ini juga memang ada indikasi piutang dagang dari perusahaan itu naik semua. Harinya ya. Jadi Hmm. pembayaran itu semakin lama semakin lambat. Saya izin bacain pertanyaan dari Mas Jordi tadi. Pak Nah, Jody mungkin nanti aja Pak Kevin di belakang kita benar, makanya Pak. skenario ini. Oke, Mas Jordi, Ya, ini tunggu ya ada Pak di Jody ya. materinya, benar. Oke, Nanti kita oke, oke. bahas. Di skenario ya, kita masuk Siap. situ. Oke, silakan Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Oke. Ya, Nah, selanjutnya kita akan lihat visi misi dari 3 capres-cawapres. Dan sekali lagi, saya tidak masuk ke pencalonan dan juga kita murni dari visi misi, tidak bicara tentang kemampuan eksekusi ya. Jadi benar-benar dari saya dapatkan visi misi 3 capres-cawapres dan saya ambil, saya analisis. Dan kalau secara real, saya tidak melihat ada relasi yang jelas antara visi misi yang ditampilkan, yang saya peroleh, dengan kampanye-kampanye paling nggak yang ada muncul di berita-berita itu nggak nyambung. Ya, entah gimana, visi misi satu hal, tapi kampanye hal yang lain. Tapi whatever lah, kita lihat visi misinya dulu. Nah, kita akan lihat dua topik, yaitu hubungan internasional dan juga tentang target ekonomi. Nah, oke, ya. Nah, ini kandidat presiden kita, saya pengingat, Bapak Anies Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Bapak Ganjar Pranowo, Bapak Mahfud MD. Nah, kalau kita lihat Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, dalam konteks hubungan internasional adalah menjaga status quo. Nah, kalimat-kalimat ini bisa dilihat dari visi misi Capres-Cawapres ini di halaman 74. Nah, kenapa saya mencapai kesimpulan itu? Karena keyword yang dipilih adalah menjaga, menyeimbangkan, meningkatkan. Jadi istilahnya itu sangat pasif ya. Maintain, balance, baru kalau bisa enhance. Nah, ini topik yang disampaikan oleh pasangan yang pertama dalam konteks hubungan internasional. Nah, selanjutnya dari sisi target ekonomi, paslon ini adalah paslon dengan visi misi mengenai pertumbuhan ekonomi yang paling jelas. Semua angka-angka ditampilkan. Jadi
target ekonominya juga yang paling masuk akal, ya GDP growth-nya 5,5 sampai 6,5 dari tahun 2025 sampai 2029. Terus inflasi juga 2-3%, memang itu standar kita. Saat ini kan pemerintah itu antara 3-4, ya, terus memang bergerak turun terus. Jadi kurang lebih masih oke, 2-3%. Nah, tapi yang problem adalah rencananya mengurangi hutang dari 38% tahun 2023 ke 30% tahun 2029. Nah, saya belum tahu bagaimana strateginya, cuman rasanya sulit sekali mengurangi rasio hutang terhadap GDP. Kecuali kalau kita tidak melakukan investasi infrastruktur seperti zamannya SBY. Ya, itu bisa terjadi. Nah, mungkin salah satu alasan kenapa bisa turun adalah pemerintah mencoba untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari 10,4 menjadi 13-16% tahun 2029. Tapi perlu kita ingat, kepatuhan pajak itu berbeda dengan tax revenue. Selama kita lapor walaupun nihil, itu dianggap sebagai tax compliance. Nah, selanjutnya ini adalah rencana pengurangan kemiskinan di 9,36 ke 4 sampai 5%. Ya, cukup agresif dengan kondisi ekonomi growth hanya 5,5 sampai 6,5%. Nah, ekonomi diarahkan masih ke ekonomi lama. Pertimbangannya adalah komitmen terhadap investasi teknologi itu masih sangat kecil. Dari 0,24 sampai 0,4 sampai 0,6 di 2029. Terus target kuantitatif untuk sustainability and renewable energy belum ada. Ada kalimat kualitatif tentang reduce inequality dan juga yang mungkin melanjutkan cara bekerja pemerintahan SBY adalah spesialisasi regional. Nah, ini adalah tampilannya. Sumatera, Jawa, Kalimantan itu semua punya program-program unggulan. Ya. Apakah ini baik atau buruk? Silakan Bapak Ibu yang nilai. Ya. Jadi kalau kita lihat pengalaman pertama waktu kita otonomi daerah tahun 2000-an awal, ya, kita terjadi kebablasan di mana pernah ada kasus-kasus nelayan dari Jawa Barat yang terbawa arus laut masuk ke perairan Jawa Tengah ditangkap karena melewati batas wilayah dan juga sebaliknya. Dan saat itu otonomi daerah dicabut oleh pemerintah. Ya, dan ada pemisahan yang jelas mengenai otonomi daerah. Nah, ini kembali lagi masuk ke unggulan-unggulan yang sifatnya dari satu wilayah, satu keunggulan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke paslon kedua. Nah, ini masih melanjutkan dari Presiden Jokowi, ya. Jadi dia itu ingin meningkatkan pengaruh dan keyword yang dipilih juga sangat agresif, yaitu otoritas dan meningkatkan. Selanjutnya, economic target itu lebih tinggi, ya, 6-7%. Nah, uniknya tidak berani menyampaikan target inflasi, tidak juga menyampaikan target debt to GDP, tapi menyatakan akan meningkatkan pendapatan pajak, ya, dari 10,39 menjadi 23 di tahun 2029. Ya, ini tax revenue, bukan tax compliance. Terus poverty eradication 936 ke 6%. Relatif moderat, ya, nggak terlalu tinggi targetnya. Nah, yang unik dari pasangan ini adalah ternyata GDP growth-nya itu dibuat sampai tahun 2045. Entah apa ini maksudnya nih. Ya, mungkin nanti sampai zamannya Jan Etes kali ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat orientasi ekonomi itu adalah ekonomi baru, di mana anggaran untuk investasi teknologi itu dinaikkan 6 kali lipat dari 0,24 ke 1,5% sampai 8 kali lipat, yaitu di 2% di tahun 2029. Dan juga yang unik adalah akan ada tindakan pemaksaan transfer teknologi.
Nah, tapi tidak ada target kuantitatif untuk sustainability dan renewable energy. Nah, selanjutnya untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, itu international relation-nya adalah menumbuhkan pengaruh. Jadi berbeda ya, yang pertama itu adalah maintain status quo, yang kedua authority, yang ketiga itu growing influence. Nah, growing influence ini ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat dan juga semua harus 100% untuk kepentingan Indonesia. Ini mirip dengan Donald Trump make America great again, semua untuk kepentingan Amerika. Nah, Indonesia juga menggunakan cara yang kurang lebih mirip ya. Nah, target ekonomi itu adalah yang paling tinggi, GDP growth-nya 7%, terus sektor manufaktur itu 7,5-8%, tidak ada penjelasan mengenai inflasi, debt to GDP, dan juga tax revenue. Tapi dia punya target penghilangan atau pengurangan kemiskinan yang paling agresif, yaitu ke 2,5% di tahun 2029. Oke, orientasi ekonomi ya dia antara paslon 1 dan 2. Jadi teknologi investmentnya itu 1%. Ya, kalau paslon 1 0,4, paslon 2 1,5, dia 1. Nah, tapi dia mempunyai target yang sangat agresif untuk sustainability dan renewable energy. Jadi kontribusinya diharapkan mencapai 25% di tahun 2029. Oke, nah kita akan mulai menjawab pertanyaan dari Pak Jordi. Ya, jadi yang Pak Jordi ini bercerita tentang apa yang kita harapkan kalau kita mengalami resesi. Nah, ini adalah tingkat suku bunga kita, 7 days reverse repo, yang bergerak terus naik. Ya. Walaupun inflasinya kan trennya turun, tapi dia maintain bunga tinggi. Nah, saat yang sama adalah kita lihat lagi pembelajaran makroekonomis kita, di mana money supply adalah monetary base dibagi reserve requirement. Jadi kalau kita asumsikan monetary base itu 100, reserve requirement-nya 3,5%, maka money supply-nya adalah 2.857. Nah, pemerintah menaikkan reserve requirement menjadi 9%, sehingga jumlah uang beredar itu susut dari 2.857 menjadi 1.111. Atau money supply-nya berkurang 60%. Itulah yang membuat kenapa likuiditas kita tuh sangat lemah saat ini. Karena Bank Indonesia mendorong perusahaan untuk bank untuk tidak lempar kredit. Jadi terjadi penyusutan likuiditas di pasar yang sangat signifikan. Nah, ini ada reserve requirement kita dari 3,5%, terus naik awal 2023 sudah 9%, ya sampai sekarang. Nah, jadi nanti setelah ada Pilpres selesai, ya ini adalah skenario kita. Jadi karena government coverage-nya itu sudah habis, ya kas negara itu habis, Indonesia kehilangan sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, yang akan terjadi adalah sektor real itu akan dipaksa untuk mengurangi hutangnya atau menjual aset-asetnya. Jadi untuk yang mau beli properti tahun depan siap-siap ya, itu harganya akan banyak yang diskon-diskon. Ya, karena ada yang hutang terus kena resesi, akhirnya terpaksa macet dan dijual asetnya dengan harga yang murah. Ya. Nah, saat yang sama Bank Indonesia itu akan dipaksa untuk melonggarkan ke kondisi moneter ya dengan menurunkan tingkat suku bunga 7 hari reverse repo dan juga mengurangi reserve requirement. Jadi kalau kita dibalikin lagi ke 3,5 berarti akan terjadi lonjakan likuiditas sekitar 200%. Jadi dari 3.000 ke 1.000, dari 1.000 naik lagi 3.000 ya. Itu akan ada lonjakan likuiditas sampai 200%. Nah, begitu likuiditas itu naik sampai 200%, yang kita harapkan adalah terjadi lompatan di bidang ekonomi real.
Tapi yang masalah adalah ketika dari sekarang sampai ke Juli tahun depan, itu kita lihat orang-orang konsum ya merasa bahwa dunia itu tidak ada masalah, dunia itu baik-baik saja. Nah, ini akan membuat mereka mempunyai tagihan ya kartu kredit yang cukup besar dan itu menyulitkan ketika terjadi resesi mereka kesulitan untuk melunasi tagihan-tagihan tadi. Dan implikasinya adalah ketika ekonomi dikasih stimulus, sektor real itu tidak bisa bergerak karena customer-nya atau masyarakat itu dalam kondisi mengurangi hutang. Nah, dengan demikian, uang-uang yang beredar tadi yang diciptakan karena reserve requirement turun dari 9 balik lagi ke 3% adalah akan masuk lagi ke aset-aset yang beresiko. Ya, akan masuk ke stock market ya pada beli saham-saham kapitalisasi besar, high free float. Dan juga kalau kita ingat di Amerika mengalami krisis, berarti Amerika pun akan terpaksa menurunkan tingkat suku bunga. Dan kita sudah tampilkan tahun depan Federal Reserve itu akan turunkan lebih bunga kurang lebih 3 kali. Nah, kalau bunganya turun, berarti akan terjadi lagi gerakan atau strategi investasi yang disebut carry trade, di mana uang-uang dari Amerika itu keluar ya dari Amerika. Jadi pinjam dari Amerika yang bunganya rendah, invest di Indonesia yang bunganya tinggi. Nah, tinggal cepat-cepatan nih. Amerika turunin bunga lebih cepat atau Indonesia lebih cepat. Ya, kalau Indonesia lebih lambat, berarti akan terjadi masuk uang dari Amerika ke Indonesia. Ya, carry trade. Nah, saat yang sama ketika resesi, kita harus masuk ke aset-aset yang lebih aman, yaitu adalah government bond, ya, untuk yang short term, ya, utamanya di situ. Sebelum bunganya turun. Jadi kalau ada ori lagi tahun depan, ya, ori, sukri, itu bunganya masih tinggi tuh, ya, sampai Maret itu masih tinggi. Silahkan dibeli, itu adalah good investment. Oke, nah ini adalah recovery shape dari 3 capres-cawapres. Jadi setelah terjadi krisis tadi, siapapun presidennya, dia harus hutang. Nah, sebelum dia hutang, mungkin presiden-presiden tadi, itu siapapun presidennya, akan terpaksa cetak uang. Jadi setelah resesi, kita bisa beli aset dengan harga murah. Setelah resesi, akan terjadi inflasi yang cukup tinggi, karena ada proses pencetakan uang. Nah, ini adalah bentuk recovery berdasarkan economic growth yang ditargetkan oleh 3 paslon. Ya. Oke, kurang lebih sampai di sini presentasinya. Ya, kita masuk lagi ke acara diskusi. Silahkan. Ya, yuk Pak Adrian. Oke. Lumayan menarik ya teman-teman. Tapi benar, untuk kita bisa melangkah, kita tentu harus tahu kemungkinan apa yang bisa terjadi. Nah, tadi kan Pak Adrian bantu kita untuk apa ya, consume ya Pak. Consume informasi yang ada di market, informasi tentang visi misi, informasi tentang rencana kerja dan segala macam, dan di grouping dengan framework tertentu. Jadi kita bisa lihat, oh kalau dibandingin frameworknya, indikator ini bisa lihat masing-masing growth-nya seperti apa. Terus tadi juga kita lihat kalau secara indikator itu mengatakan akan terjadi resesi, dan benar juga bahwa akan ada gap kekosongan pada saat transisi kepresidenan. Artinya belanja negara bakal kosong, ya banyak aktivitas ekonomi yang disupport oleh APBN itu berhenti gitu. Nah, saya quote sedikit bahwa di sini tidak ada afiliasi ya Pak Adrian atau usaha mengarahkan ke paslon tertentu, ini hanya sekali lagi dari indikatornya kita coba breakdown dan lihat jelas gitu dengan framework yang sederhana. Nah, dari situ saya mau undang buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau berdiskusi, sekali lagi boleh raise hand atau sambil menunggu saya bakal bacain ya Pak, mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Saya jawab dulu yang Jordi dulu, Pak. Boleh, silakan yang tadi ya. Jadi kalau yang Jordi, jadi ketika kita masuk resesi, itu justru bukan stock marketnya akan crash. Ya, mungkin ada juga lah biasa begitu ada sedikit rusuh-rusuh dikit, mungkin ada crash dikit ya. Pasti ya dari pengalaman kita 2019 paslon yang kalah pasti nggak terima ya siapapun itu ya karena semua ngebangun opini bahwa mereka tuh tak terkalahkan. Nah itu mungkin crash sebentar, tapi yang penting adalah apapun itu
Bank Indonesia itu pasti harus menurunkan reserve requirement, harus ya. Kalau dia turunkan reserve requirement, excess cash itu akan masuk ke risky aset. Dari situ kita akan mengalami kondisi yang membingungkan kita. Satu sisi kita lihat profit-profit perusahaan itu jelek dan arahnya makin jelek. Kok harga sahamnya naik? Nah di situ Bapak Ibu rencananya mau gimana nih? Mau rasional atau mau cuan? Kita bilang navigating profit itu begitu. Jadi satu sisi memang kita punya rasionalitas ya. Tapi yang kita butuh tuh apa sih? Cuannya atau kita valuasinya benar gitu loh. Valuasi benar bahwa harga saham harus turun ya. Tapi yang kenyataan harga sahamnya naik, kita mau ikut yang mana? Mau ikut analis atau mau ikut uang? Ya, simple seperti itu. Nah, lanjut sedikit Pak dari statement Pak Adrian. Ini ada pertanyaan dari Mas Irfan Baina. Nah, Mas Irfan nanya, kalau misalnya terjadi resesi, biasa kan banyak kayak market crash, orang takut dan segala macam. Mengkonfirmasi hal tersebut, Mas Irfan nanya, apakah itu malah jadi saat yang tepat untuk kita investasi untuk mendapatkan keuntungan saat ekonomi recover seperti COVID ya, Pak. Jadi nggak mau kehilangan kesempatan kedua, Pak. Mas Irfan. Nah, itu justru betul, Pak. Jadi kita sekarang itu waktunya building dry powder. Ya, kita bangun likuiditas kita. Kalau kita di sektor real, mungkin kita sudah mulai agak selektif terhadap customer kita. Customer-customer kita yang rese, yang bayarnya lama, kita buangin. Ya. Memang dengan resiko omset kita turun dikit, tapi kalau kita tetap berikan, itu kemungkinan besar itu adalah piutang dagang yang akhirnya kita jadikan allowance for bad debt atau dihapus buku, nggak akan ketagih nggak. Ya, jadi kita mulai reduce piutang dagang pada customer-customer yang potensial bermasalah. Kita juga kurangin lagi hutang-hutang perusahaan untuk memastikan bahwa kita bisa melewati waktu dari sekarang sampai paling lambat Juli 2025. Ya, kita siapkan cash flow kita sampai 1,5 tahun ke depan. Ya, di 1,5 tahun dan di 1,5 tahun ini kita harus punya cash yang kuat untuk mengkapitalisasi pertumbuhan ekonomi yang akan mulai spiking karena ada belanja pemerintah. Jadi engine-nya gerak lagi. Ya, jadi kurang lebih kalau kita bilangin saat ini kita harus punya kekuatan keuangan untuk bertahan dan juga mengkapitalisasi profit itu sampai 2 tahun ke depan. Ya, jadi hutang dikurangin dan juga saat yang sama cash kita siapkan. Jadi begitu terjadi crash, itu apapun beritanya, don't worry, hajar aja. Karena nanti juga Amerika juga kemungkinan kalau lagi resesi gini, dia nggak punya cara lain selain dia kuantitatif easing juga. Ya, jadi sepakat kita sediakan uang cash, krisis kita borong, dan juga untuk perusahaan-perusahaan Bapak Ibu ini adalah waktunya melakukan merger acquisition. Ya, jadi nanti begitu masuk ke bulan 9, bulan 10, perusahaan-perusahaan yang dijual juga banyak, itu silahkan diakuisisi. Ya, jadi nanti begitu masuk Maret, itu mungkin deal-nya sudah selesai, Maret, April selesai, begitu Juli ekonomi growth, dan kita udah punya mesin pertumbuhan yang lebih banyak, dan itu kita akan jadi lebih cepat dari perusahaan yang besar. Oke. Mungkin itu juga menjawab ya berarti dari pertanyaan Mas Karyana Utomo. Tadi menanya tentang strategi untuk UMKM. Jadi udah dibantu jawab. Kalau misalnya ada customer yang kurang oke, itu bad debt-nya, itu potensi bad debt, jangan dulu, dan sebagai macam yang tadi Pak Adrian sudah sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Mas Satrio Josai. Mas Satrio mau langsung atau mau saya bantu bacakan aja? Mungkin saya bantu bacakan ya Mas Satrio. Oke, exactly seperti ini pertanyaannya. Apa yang akan terjadi pada situasi beberapa hal ini, Pak? Bunga KPR yang sebelumnya flat menjadi floating ke tahun ini. Prediksi lonjakan KPR interestnya, apakah akan drastis di masa resesi? Apakah over KPR ke bank lain jadi langkah strategik 2024-2025? Berarti menanggapi tentang KPR tadi, Pak. Yang kedua, jika ada rencana menjual properti dengan tujuan penambahan likuiditas hari tua, apakah baiknya setelah resesi 2006 atau sebelum resesi 2024?
Jadi spesifik tentang properti dari Mas Satrio. Oke, kalau bunga KPR kemungkinan besar sih turun, bukannya naik ya. Kalau resesi itu pembelian properti itu akan turun banyak karena itu big ticket item dan juga komitmennya jangka panjang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini sudah akan ikat KPR, ya rekomendasinya tuh ya yang fixnya jangan lama-lama lah, sebentar aja gitu loh. Memang ada beberapa isu ya, satu sisi bunga jangka pendeknya itu akan turun, tapi setelah resesi ini, karena pemerintah cetak uang cukup banyak, saya khawatir dengan inflasinya. Hmm. Jadi saya kalau lihat inflasinya cukup tinggi di depan, saya nggak ngerti apakah Bank Indonesia berani menaikkan suku bunga lagi untuk kontrol dan juga bank naikin bunga lagi. Jadi pilihannya kalau kita main pendek ya ya udah kita main variabel aja gitu kalau pendek KPR-nya ya. Tapi kalau KPR-nya panjang mungkin kondisi lock-nya cukup lama. Ya itu akan lebih baik. Ya. Nah, terus yang kedua adalah menjual. Ya kalau menjual kalau sekarang nggak ada kebutuhan yang mendesak sih sebaiknya setelah 2026. Ya mungkin sekitar 2027, 2028 itu akan terjadi kenaikan inflasi yang tinggi. Apalagi kalau nanti Menteri Keuangannya itu laki, bukan Sri Mulyani lagi. Ya kalau laki itu cenderung nekat tuh Menteri Keuangannya. Tapi kalau Ibu Sri Mulyani, dia tuh memastikan ngurus negara tuh kayak ibu-ibu ngurus belanja rumah tangga. Makannya tahu tempe tapi tiap hari itu pasti makan gitu loh. Ada. Kalau makannya laki itu hari ini bisa makan sate, besok bisa nggak makan tuh bisa. Ya jadi memang kemungkinannya sih nanti eh, suka nggak suka bahwa Sri Mulyani itu menyulitkan buat pengusaha ya untuk yang suka spekulasi. Dan kemungkinan besar nanti Menteri Keuangannya itu laki lagi. Jadi setelah itulah 2026 itu silahkan dijual. Ini ada statement menarik dari Mas Irfan. Benar sih bahwa Indonesia ini kan sebenarnya walaupun kita bilang resesi tadi bahwa dia nggak lebih tinggi daripada average yang biasanya ya Pak 4-5% gitu. Tapi menurut Mas Irfan kan dunia sekarang overall di tempat yang sudah maju segala macam itu kan pertumbuhannya cuma 0-1% gitu. Pertanyaannya adalah kenapa enggak Indonesia yang bisa say masih 3-4-5% itu dilihat sebagai menarik dibanding negara-negara lain yang 0-1 bahkan minus pertumbuhannya. Sehingga kalau Indonesia menarik ya banyak capital inflow dan segala macam yang memprevent resesi tersebut. Bagaimana pendapatnya Pak Adrian? Nah, tadi saya sudah singgung mengenai pola konsumsi masyarakat saat ini. Ya, kita lihat orang tuh konsum jor-joran, semua mall tuh ramenya minta ampun. Ya. Benar. Dan saya nggak terlalu yakin itu mereka belanja dengan kemampuan bayar yang kuat ya. Kemungkinan besar itu mereka menggunakan hutang-hutang dari kartu kredit atau pay letter. Nah, jadi ketika ekonominya krisis, ya resesi, yang dilakukan oleh masyarakat ini adalah mereka tidak akan konsum, walaupun kita berikan diskon, karena fokus mereka adalah mengurangi hutang. Jadi di sektor real tuh tetap nggak menarik. Ya, GDP tumbuh 4-5%, ya akan lebih kecil dari situ ketika kita resesi. Nah, yang utama adalah yang lebih mudah uang yang diciptakan dari penurunan reserve requirement dan juga uang-uang dari luar negeri yang masuk Indonesia adalah ke sektor spekulatif. Ya, jadi prioritas ya, tapi bukan untuk bikin pabrik baru, ya, akuisisi perusahaan ya, nama kapasitas enggak. Ya, jadi jelas bahwa kita itu akan banjir uang spekulatif. Nah, itulah yang saya sampaikan bahwa nanti akan ada kebingungan dari kita. Satu sisi kita melihat bahwa perusahaan tuh untungnya kecil, harga sahamnya naik, mau beli enggak? Atau kita beli obligasi, obligasi ratingnya turun.
tapi yield-nya juga turun. Mau beli enggak? Nah, di sini rekomendasi saya beli. Ya kan? Karena ya itu tadi, setelah krisis kan akan recovery gitu loh. Gitu Pak Kevin. Mungkin bisa jawab ya Pak Irfan. Jadi Baik, sektor Pak. spekulatif Pak, bukan untuk sektor real. Sektor real tuh nggak tumbuh tetap. Ini ada pertanyaan yang masuk ke saya, Pak. Eh, Mungkin ke pencet private chat. Pertanyaannya itu adalah, dengan kondisi suku bunga yang akan kembali turun, likuiditas yang naik, ketidakpastian yang sangat tinggi, karena ini kan beda nakoda ya Pak ya, apakah ada sektor tertentu yang Bapak lihat menarik? Kalau ada, kenapa Pak? Tadi kan kita baru sebutnya sektor spekulatif ya Pak. Tapi melanjutkan pertanyaan tersebut, mungkin ditanya, ada nggak industri atau sektor tertentu yang terlihat bisa paling menangkap opportunity ini? Kalau saya sih gak lihat industri ya, Hmm. kecuali kalau memang paslon 3 itu menang ya dunia-dunia yang terkait renewable atau green, ya misalnya saham-saham Prayogo Pangestu atau yang renewable PGO apa ya terakhir ya. Ya itu yang akan gerak kalau Ganjar itu menang karena dia punya komitmen 25 ke 30. Nah, untuk sektor-sektor lain nggak terlalu. Ya karena kalau kita bicara mengenai paslon 2, dia ekonomi baru. Apa sih ekonomi baru itu? Ya, karena kita ingat waktu zaman SBY itu pertama zaman Mega ya, Mega ke SBY itu diputuskan anggaran negara 20% itu untuk pendidikan. Dan waktu itu karena harus ada serapan anggaran, akhirnya terjadi proses pemberian tunjangan yang sangat besar pada dosen-dosen. Dan itu berlangsung terus dan mulai berakhir di masa Presiden Jokowi kurang lebih 10 tahun. Baru oke, kita kasih tunjangan tapi harus ada performance, ada kasih tunjangan tapi ada performance. Nah, itu prosesnya lama. Jadi, walaupun dia bilang kita mau ekonomi baru, mungkin keywordnya adalah di tahun 2045-nya ya Pak Kevin ya. Ya Pak. Berkuasa sampai tahun 2045. Jadi, Ya. ekonomi barunya juga mungkin kemungkinan besar sih ekonomi baru yang bodong ya. Entah apa gitu loh. Punya Ya. impact ke ekonomi? Enggak. Tapi penting invest gitu loh. Nah, jadi pasal paslon 1 2 itu semua masuk ke old economy. Jadi setelah resesi sih biasa yang paling anjlok harganya itu adalah sektor-sektor yang cyclical. Jadi kalau mau gerak Hmm. cepat ya cyclical. Ya. Jadi strategi gini, ketika terjadi resesi, saham-saham dengan kemampuan memberikan dividen yang tinggi itu kan jadi pilihan. Ya, kayak sekarang Unilever dia dividen 100%. Terus HM Sampurna dia dividen 100%. Terus perusahaan gas negara, dia juga dividen 100%. Dan juga hampir banyak sekali perusahaan yang entah kenapa mereka tuh dividen 100% dan juga mengurangi hutang-hutangnya. Nah, jadi dengan demikian, perusahaan-perusahaan ini itu kan jadi pilihan. Karena ketika bunga turun, perusahaan yang defensif itu akan jadi pilihan. Tapi menjelang Juli 2025, kita harus switching masuk ke sektor cyclical. Ya, batu bara, terus otomotif, properti. Karena setelah itu kan akan terjadi inflasi dan juga memang economic cycle-nya tuh pindah. Nah, itu trading plan kita. Jadi sekarang dry powder dulu cash, nanti menjelang setelah Pilpres ini ekonomi itu akan gradually melemah. Nah, di situ kita mulai shopping ya, belanja. Tapi yang mungkin sebelum itu kalau mau pun ya masuk yang sektor defensif tadi ya. Terus begitu tahun depannya kita udah masuk ke cyclical. Jadi setelah sektor saya nggak terlalu ini, tapi lebih lihat bagaimana behavior dia terhadap ekonomi growth. Dia defensif atau cyclical. Ya. Ya, thank you Pak. Menarik. Barusan ada juga pertanyaan yang masih ke saya, private chat lagi, tentang timing. Tapi ini tadi sudah dibantu oleh Pak Adrian ya, bahwa Juli 2025 kurang lebih ketika ya presidennya sudah masuk, sudah efektif,
APBN sudah jadi APBN, nanti di sana kita bisa cek ada economic growth dan mulai tancap gas. Tapi sebelum dari Juli 2025 mungkin akan berat, akan banyak ya tadi resesi-resesi tersebut dengan kesempatan kita untuk belanjanya. Oke, saya buka lagi pertanyaan buat teman-teman. Kalau misalnya mau langsung bertanya, bisa raise hand atau via chat. Lumayan ya, Pak Adrian. Hari Jumat, pagi-pagi masih ada sekitar 93 orang yang ikut webinar pagi ini. Memang tapi judul webinarnya catchy ya, Pak. Dan kita sampaikan trading plan-nya kita buat Ya, sektor real, buat sektor investasi atau spekulasi ya. Jadi kalau ya, sektor real, ini kesempatan untuk reduce piutang dagang ya. pada customer yang meragukan. Jadi kita masih punya waktu 2 bulan, 3 bulan. Ya. Dan juga untuk beberapa yang mungkin mau beli rumah, ya mungkin bisa nunda sedikit. Ya siapkan cash-nya sekarang sampai kurang lebih mungkin kita bisa closing tuh di bulan 9 atau bulan 10 2024 untuk aset-aset yang mungkin diskon pada 10 sampai 15%. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Jun. Bagaimana dengan harga emas, Pak? Jadi pandangan terhadap instrumen emas di ketidakpastian ini dan potensi growth-nya. Oke, saya tuh bukan fans dari emas ya, tapi kita bisa lihat inilah. Jadi harga emas itu punya korelasi yang terbalik dengan dolar indeks. Nah, dolar indeks ini memang trennya itu turun. Apalagi kalau bunga Fed itu turun. Jadi dolar indeksnya itu akan terus turun. Dan efeknya kita lihat bahwa emas itu sekarang udah 2040-an ya. Jadi ketika Federal Reserve turunkan bunga lagi, berarti tingkat suku nilai tukar dolar itu akan turun lagi dan emas itu akan naik. Nah itu untuk yang lebih suka dengan yang lebih defensif ya. Tapi kalau yang masih suka dengan spekulasi, silakan masuk ke kripto. Ya, jadi kalau kita lihat kripto ada 38.000 gitu ya, waduh udah naiknya banyak nih gitu. Itu masih naik, itu masih naik. Jadi resiko bahwa pemerintah itu untuk pemerintah Amerika akan cetak uang lagi itu tinggi. Dan itu adalah bahan bakar yang sangat bagus untuk kripto. Ya, saya nggak terlalu ngerti lah bedanya antara satu kripto dengan yang lain mengenai spekulasi. Saya masih handle-nya ya masih jalur tua lah, jalurnya Bitcoin. Belum masuk ke yang Cardano segala macam. Mungkin teman-teman ada yang lebih ngerti, mungkin bisa sharing. Tapi overall, kripto gerakannya tuh naik. Ya, ikutin dengan Federal Reserve turunkan bunga dan juga dia menaikkan money supply lagi. Jadi kalau kita ingat, kenapa Bitcoin itu muncul 2008 itu muncul karena waktu itu terjadi quantitative easing, Federal Reserve cetak uang. Dan itu momen dikeluarkannya Bitcoin. Ya, nah sekarang Bitcoin mulai populer lagi dan kita pikir juga masih cukup banyak yang nyangkut di level 55.000 sampai 66.000, tapi itu akan lepas di tahun depan tuh. Ya, mungkin bisa masuk sampai ke di atas 80.000. Menarik, Pak. Jadi banyak yang mainan kita ya. Emas udah, properti udah, sektoril udah, kripto udah, Obligasi udah. obligasi udah. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman ada pertanyaan lagi? Mungkin saya cari 1-2 pertanyaan lagi ya, Pak. Habis itu mungkin bisa close kalau misalnya dari teman-teman nggak ada diskusi lagi ya. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah ada 1 atau 2 orang lagi yang mau raise hand atau bertanya di chat? Jadi tadi sudah bahas tentang indikator yang pertama ya, indikator. Habis itu kedua, indikator tersebut menunjukkan resesi. Dari resesi kita lihat ada ya qualitatively ada gap lah, gap belanja yang mendukung resesi itu akan terjadi. Kemudian setelah resesi tentunya akan ada pemulihan. Pemulihannya kita lihat dari masing-masing nakodanya. Nakodanya siapa, pemulihannya akan berbeda rasanya.
Tadi juga udah bahas tentang instrumen-instrumen investasi, bagaimana impact yang bisa terjadi dari masing-masing, tentang spekulasi kalau misalnya mau properti, Bitcoin bahkan tadi dan sebagainya. Ada lagi teman-teman? Oh, ini mungkin terakhir dari Pak Bambang, saya bantu baca. Apakah harga komoditas energi seperti batu bara dan minyak masih akan di level tinggi di tahun depan, Pak? Ya, kalau resesi kayaknya akan mulai turun ya. Dan sekarang udah terlihat indikasinya harga minyak udah di 70-an lah. Ya. Ya, tapi setelah nanti lewat resesi itu inflasi gede lagi itu komoditi naik lagi. Ya. Oh ya, satu lagi mungkin tambahan mumpung lagi musim liburan. Jadi Ya, Pak. liburan depan agak murah-murah ya. Hotelnya murah, pesawatnya murah gitu ya. Oke, mungkin itu Pak dari Pak Ya, Bambang. Apakah boleh di-share rekam? Oke, rekaman ulang bisa bukan di-share, teman-teman. Jadi nanti ini pasti dari tim alumni tadi ya, dari alumni untuk alumni oleh alumni itu nanti akan disimpenin di YouTube. Tahu saya banyak ya Pak video-video webinar dari Pak Adrian juga ada di YouTube alumni Kaprama. Nanti bisa di-share ininya linknya di grup yang tadi. Jadi nggak apa-apa, nggak usah buru-buru live. Saya akan di-share YouTube linknya di sana. oke. Apa ya Ada satu lagi. NZE itu apa ya? New Zealand? Oh, net NZE. zero. Oh, net Em- zero emission. Sorry. Net zero emission ya. Ya, Ya, net zero emission itu saat ini sudah lag ya, ketinggalan jauh sekali. Jadi untuk sektor keuangan itu dia harus naikin pertumbuhan pendanaan tuh sampai 15% per tahun sampai 2050-an. Ya, jadi apapun lah inisiatif-inisiatif yang dimunculkan sampai terakhir tuh COP28 itu komitmennya gede-gede tapi duitnya nggak pernah cair. Ya karena ya itu tadi setiap kali mau resesi, setiap kali mau resesi. Jadi diulur-ulur terus gitu, Bu. Ya, tapi ini akan jadi topik yang terus makin hot ya sampai tahun 2040 untuk net zero emission. Ya, karena kerusakan alam itu akan terus tumbuh sampai 2040 sampai 2050. Inilah kesempatan buat teman-teman yang memang mau membangun karir di bidang net zero emission ya, transition to net zero, pendanaan green financing, climate finance itu akan jadi sangat menarik sampai 2040 sampai 2050. oke. Oke, Oke, terima thank you kasih. Pak Adrian. Selamat Thank libur. you teman-teman buat pertanyaannya, buat diskusinya. Lagi thank you Pak Adrian buat materinya Oke, sudah disiapkan dengan sangat baik. Happy Mother's Day. Ingat untuk mengucapkan Happy Mother's Day ke teman-teman, ke istri, ke ibu dan segala macam. Uh, terima kasih sama-sama Mas Antoni. Selamat liburan juga. Sebentar lagi kita akan liburan. Enjoy your time, teman-teman. Dan thank you, Pak Adrian, buat materinya sangat oke, insightful. oke. Selamat pagi, teman-teman. Happy Sampai New jumpa Year. lagi. Oke, bye. Bye-bye, bye-bye. Terima kasih semua. Thank you, Mbak Nia, Mbak Dilan sudah Thank you, dibantu. Bunia, Budilen. Thank you, Pak Adrian. Posternya sangat ekspres. 4 jam beres. Aku cuma just in case ada pertanyaan lebih banyak, jadi gue kasih waktu lebih panjang. Seru-seru Terima banget. kasih. Jam. Thank you. Merry Jadi sekarang Christmas, tuh New Year ya. mainannya data lebih sedikit, cerita lebih sedikit gitu loh, insight-nya yang punya. Ya, Pak.